Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Tabsitul Ajrumiyah. Alhamdulillah kita sekarang membahas taqsimud dhamiri ila munfasilin wa muttasilin. Pembagian dhamir kepada munfasil, ya, terpisah, wa muttasil, tersambung. Kita sini disajikan dengan dua kolom, hamzah dan ba. Masing-masingnya ada contoh-contoh kalimat. Kita mulai dari kelompok hamzah. Ana uhibbul khaira. Saya menyukai kebaikan. Anta ta'tifu 'alal fuqara'i. Ya. Kamu merasa kasihan, ya, kepada orang-orang fakir. Antum tuqaddiruna muallimikum. Ya, kalian menyayangi, ya, atau memperhatikan guru-guru kalian. Al-Muhammadani ma faza illa huma. Dua orang Muhammad itu tidak beruntung, ya, tidak menang kecuali mereka berdua. Al-fatayatu hunna al-mutatawwi'atu. Ya, para pemudi-pemudi itu mereka adalah para relawan. Nah, kemudian sekarang kita baca contoh-contoh kalimat yang ada pada kolom ba. Ahbabtul khaira, saya menyukai kebaikan. Atafna 'alal fuqara'i, ya, kami berbelas kasihan kepada orang-orang fakir. Innakum qaddartum muallimikum, sesungguhnya kalian memperhatikan, ya, guru-guru kalian. At-talibani faza bil jaizati, ya, dua orang siswa memenangkan hadiah. Al-fatayatu tatawa'na litamridi, ya, para pemudi-pemudi itu menjadi relawan untuk tamrid, itu untuk perawatan kesehatan, ya. Nah, lidhamiri taqsimatun muta'addidatun. Minha taqsimud dhamiri bihasabil ittisali wal infisali haitsu yanqasimud dhamiru ila munfasilin wa muttasilin, ya. Dhamir itu memiliki banyak pembagian-pembagian, ya. Di antaranya pembagian dhamir yang menurut, ya, tersambung dan terpisah, di mana dhamir terbagi menjadi munfasil dan muttasil. Jadi dhamir ada yang munfasil, berpisah, ada yang muttasil, ya, bersambung. Apa saja dhamir yang bersambung dan dhamir yang berpisah? Kita lanjutkan. Fad-dhamairul munfasilatu arba'atun wa ishruna dhamiran. Maka dhamir yang bersambung itu ada 14 dhamir. Isna asyara minha marfu'atun wahia ana wa nahnu wa anta wa anti wa antuma wa antum wa antunna wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna, ya. 12 diantaranya itu marfu, dan dia adalah ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, huma, hum, dan hunna. Jadi seluruh dhamir dari huwa sampai nahnu, ya, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ini disebut sebagai dhamir munfasil, berpisah. Artinya dia berdiri sendiri, tidak nyambung dengan fi'il, tidak nyambung dengan isim, atau tidak nyambung dengan huruf, ya. Maka ini disebut sebagai munfasil. Karena huwa sampai nahnu ini berdiri sendiri. Maksudnya tidak bersambung dengan fi'il, isim, maupun huruf. Nah, wasna asyara minha mansubatun. Dan 12 diantaranya itu dinasobkan. Wahia iyaya wa iyana wa iyaka wa iyaki wa iyakuma wa iyakum wa iyakunna wa iyahu wa iyaha wa iyahuma wa iyahum wa iyahunna, ya. Jadi dhamir munfasil itu terbagi menjadi dua. Ada dhamir rafa munfasil, ya, istilahnya dhamir rafa munfasil, yaitu huwa sampai nahnu. Ada lagi dhamir nasab munfasil, ya. Dhamir nasab munfasil yaitu
iyahu sampai iyana. Ya, kalau kita urutkan berdasarkan urutan huwa sampai nahnu berarti iyahu iyahuma iyahum, iyaha iyahuma iyahunna, iyaka iyakuma iyakum, iyaki iyakuma iyakunna, iyaya iyana. Ini semuanya disebut sebagai domir nasab munfasil. Kenapa domir huwa sampai nahnu disebut domir rafa munfasil, sedangkan iyahu sampai iyana disebut domir nasab munfasil? Karena untuk huwa sampai nahnu memang dia hanya boleh digunakan untuk kedudukan-kedudukan yang marfu. Ya, seperti misalnya kita gunakan sebagai mubtada, huwa talibun, ana mudarrisun, ya, anta tabibun, anti mumarridatun. Lihat contoh-contoh yang Anda sebutkan barusan, itu kan contoh domir menduduki posisi mubtada di mana dia marfu. Jadi kita pakainya yang domir rafa munfasil. Nggak boleh kita katakan iyyaka talibun, ya, iyahu mudarrisun, nggak boleh, ya, karena kalimatnya adalah mubtada khobar, mubtada marfu, maka kita pakai domir rafa munfasil. Begitu pula kalau, ya, kita bicara domir nasab munfasil, ya, misalnya kita katakan kepada orang yang kita cintai, ya, iyyaka uhibbu, ya, iyyaka uhibbu. Tapi perhatikan, ya, bahwa kalau domir nasab munfasil tidak boleh digunakan di belakang, ya, dia harus di depan. Jadi nggak boleh kita katakan uhibbu iyyaka, ya, ini kaidah. Uhibbu iyyaka nggak boleh. Kalau kita mau mengakhirkan maf'ul bih seperti ini, maka kita pakai yang domir mutasil yang bersambungnya. Kita katakan uhibbuka, nggak boleh uhibbu iyyaka, ya. Uhibbu iyyaka ini nggak boleh. Kalau kita mau pakai iyahu sampai iyana, ini harus di depan. Kita katakan iyyaka uhibbu, ya, iyyaka uhibbu. Nah, dalam contoh seperti ini, ya, kenapa yang digunakan yang iyyaka? Ya, karena memang kita sedang bicara maf'ul bih. Maf'ul bih harus mansub, maka kita katakan iyyaka uhibbu. Namun yang juga harus dicatat bahwa iyyaka boleh digunakan, ya, di belakang, ya, kalau ada misalnya illa. Misalnya kita katakan ma uhibbu illa iyyaka. Ma uhibbu illa iyyaka. Tidaklah saya cintai kecuali engkau, ya. Ma uhibbu illa iyyaka. Kalau seperti ini boleh karena ada sebabnya, itu adanya illa. Ma uhibbu illa iyyaka. Nah, dalam contoh ini yang kita gunakan iyyaka bukan anta. Jadi nggak boleh kita katakan ma uhibbu illa anta, nggak boleh. Karena posisi yang sedang kita bahas ini adalah maf'ul bih, di mana maf'ul bih, ya, kedudukannya ini wajib mansub. Ya, maka kita gunakan domir nasab munfasil. Ya, nah, jadi ini perbedaan domir rafa munfasil dengan domir nasab munfasil. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita bahas domir muttasil. Wad-dhamairul muttasilatu tis'atun wa hiya at-ta'u wa na wal waw wal alif wan nunu wal kaf wal ya wal ha'u wa ha. Dan domir yang bersambung itu ada 9, yaitu ta, na, ta di sini ta fa'il, ya, termasuk ta'ti, kemudian tumatum, ya, dan tunna. Kemudian na ini nahnu, kemudian waw ini yang ada di jamak, ya, alif, kemudian nun, kemudian kaf, ya, ha, ya, ha ini ha untuk hu atau hi, ya. Kemudian ha ini untuk yang muannas. Nah, jadi kalau domir mutasil, ya, kalau kita urutkan itu seperti yang ada pada ujung iyahu, itu ujungnya aja, ya, hu. Jadi kalau kita mau urutkan hu huma hum, ha huma hunna, ya, ka kuma kum, ki kuma kunna, ya, kemudian ya mutakalim dan na. Mungkin biar mudah kita ambil contoh kata aja, misalnya kitabun, ya, kita tempelkan dengan domir muttasil, maka menjadi kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna, kitabuka, kitabukuma, kitabukum,
kitabuki, kitabukuma, kitabukunna, ya, kitabi, kitabuna. Ya, ini domir muttasil namanya, domir muttasil. Begitu pula yang bersambung dengan fi'il madhi, ini juga namanya domir muttasil, ya. Misalnya kataba, ya. Kataba, katabu. Maka kataba ini alif domir muttasil namanya. Katabu wawunya domir muttasil namanya. Kemudian katabat, katabata, katabena. Nah, ini sama, katabata alifnya domir muttasil, katabena nunnya domir muttasil. Kemudian katabata, katabetuma, katabetum, katabeti, katabetuma, katabtunna. Ini semua taknya disebut sebagai domir muttasil. Begitupun katabtu, taknya domir muttasil, katabena, naknya domir muttasil. Jadi domir muttasil itu semua domir yang bersambung. Mau nyambung ke fi'il madhi, mau nyambung ke isim seperti tadi contohnya kitabuhu sampai kitabuna, ya, maka semua domir yang bersambung ini disebut sebagai domir muttasil, ya. Nah, taqsimud domiri bihasabil buruzi wal istitari haitsu yanqasimud domiru ila barizin wa mustatirin. Domir itu menurut al-buruz, apakah ia jelas, wal ististar, apakah dia tersembunyi, itu juga terbagi, ya. Dimana ia terbagi menjadi baris dan mustatir. Jadi ada domir baris, ada domir mustatir. Jadi memang kalau kita bicara masalah domir, banyak tinjauannya, ya. Ada tinjauan dari sisi apakah dia bersambung atau berpisah, terbagi menjadi muttasil dan munfasil. Kalau tinjauannya dari sisi apakah nampak domirnya atau tersembunyi domirnya, maka dia terbagi menjadi domir baris dan domir mustatir. Di mana baris, ini domirnya nampak, kelihatan, bisa kita lihat. Dan domir mustatir, ini domirnya nggak nampak, ya, tidak nampak dalam tulisannya. Nah, faddomirul barizu makana lahu suratun fil lafzi, ya. Maka domir baris adalah domir yang memiliki gambaran pada lafaznya. Maksudnya kita bisa baca, ya, bisa kita lihat di dalam lafaznya. Katai min kumtu au kumta, ya. Seperti ta dari lafaz kumtu, kumti, kumta. Ini kan taknya jelas kelihatan. Kalau kita tanya kumtu mana domirnya, ya taknya ini. Wa anta, ya, min anta rajulun zakiyun. Dan anta dari contoh kalimat anta rajulun zakiyun. Kamu adalah laki-laki yang cerdas. Ya, jadi kalau kita ditanya mana domir pada kalimat anta rajulun zakiyun, jelas kita katakan anta karena kita bisa melihatnya dengan jelas. Wad-dhamirul mustatiru ma lam yakun lahu suratun fil kalami bal kana muqaddaran fil dhihni wa munawwayan, ya. Wa manwiyan, afwan. Fi dhihni wa manwiyan. Wa dhalika kadhamir mustatiri fi uktub fa inna taqdira uktub anta, ya. Dan domir mustatir itu adalah domir yang tidak memiliki gambaran pada kalam, pada kalimat. Bahkan ia muqaddaron, ditakdirkan, fi dhihni, di dalam pikiran, wa manwiyan, dan diniatkan. Wa dhalika kadhamir mustatiri fi uktub. Dan itu seperti domir mustatir pada contoh uktub. Ya, uktub ini, ya, kalau ditanya mana domirnya, kan kita nggak bisa bilang mana domirnya, nggak nampak dia. Padahal kalau kita lihat uktub ini kan, ketika kita mengatakan uktub, ya, maka siapa yang disuruh menulis? Kamu, ya. Fa inna taqdira uktub anta. Maka sesungguhnya takdirnya, maksudnya maknanya adalah uktub anta, tulislah oleh kamu. Ya, maka kita katakan uktub ini domir mustatir, ya. Nah, yang harus jadi perhatian, ya, kalau kita sedang bicara domir, ya, domir baris dan domir mustatir, ya, kalau fi'il madhi, ya, fi'il madhi, misalnya kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabana, katabata, katabetuma, katabetum, katabeti, katabetuma, katabetunna, katabetu, katabana. Ini dari ke-14 fi'il madhi, itu ada yang baris, ada yang mustatir. Bahkan
mayoritasnya baris, bisa kita lihat. Ya. Yang mustatir itu cuma kataba dan katabat. Ya. Kataba, ini kan kita nggak bisa lihat domirnya. Kita tahu bahwasanya kataba ini maknanya atau takdirnya adalah huwa. Tapi kan kita tidak bisa melihat huwa di dalam lafaz kataba. Begitu pula katabat. Ini kan takdirnya adalah hiya. Tapi kita nggak bisa melihat hiya di situ. Beda dengan kataba, mana domirnya? Alif. Katabu, waw. Kemudian katabata, alif. Katabana, nun. Kemudian katabata, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtuna, katabtu. Jelas domirnya baris. Yang nampak tak di situ. Kemudian katabana, na-nya. Jadi kesimpulannya kalau untuk fi'il madhi dari ke-14 domirnya, kataba dan katabat itu mustatir, adapun sisanya dia adalah domir baris ya. Nah, sekarang fi'il mudhari ya, fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari misal kita tasrif yaktubu ya, yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna, taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna, aktubu, naktubu. Mari kita tinjau dari ke-14 fi'il mudhari ini mana yang baris, mana yang mustatir, mana yang nampak domirnya, mana yang mustatir. Perhatikan ya, kalau yaktubu dia nih mustatir. Kenapa? Kita tahu yaktubu maknanya huwa, tapi kita tidak bisa melihat di mana huwa dalam lafaz yaktubu ya. Kalau yaktubani, yaktubuna ini baris, kenapa? Ya karena yaktubani sudah jelas ya, itu alif fa'ilnya ya. Kemudian yaktubuna ini waw fa'ilnya. Kemudian taktubu ya, untuk hiya ini juga mustatir ya. Kemudian untuk taktubani ini alifnya, dia baris. Kemudian yaktubna ini nunnya, dia baris. Kemudian anta taktubu ini mustatir ya. Taktubani baris alifnya. Taktubuna baris wawnya. Taktubina baris ya-nya. Kemudian taktubani baris alifnya. Taktubna baris nunnya. Kemudian aktubu dia mustatir ya. Naktubu juga mustatir. Ya, nah, jadi ini untuk fi'il mudhari. Kemudian bagaimana dengan fi'il amr ya? Kita harus rinci. Ya, fi'il amr ini misalnya uktuba, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Kalau uktub dia mustatir ya, karena maknanya anta tapi nggak kelihatan antanya di mana. Kalau uktuba alifnya ya, baris. Uktubu alif wawunya baris dia. Uktubi ya-nya baris dia. Uktuba alifnya dan uktubna nunnya. Jadi ini kalau kita mau detailkan pembahasannya mana yang baris dan mustatir dari fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Nah, kita lanjutkan. Taqsimud dhamiri bihasabi mahallil i'rabi haitsu yanqasimud dhamiru bihasabi mahallil i'rabi ila marfu'in wa mansubin wa majrurin. Ya, pembagian dhamir menurut kedudukan i'rabnya itu terbagi menjadi ya marfu', mansub dan majrur. Jadi ada dhamir yang marfu', ada dhamir yang mansub, ada dhamir yang majrur. Kan tadi kita udah bahas ya. Kalau dhamir yang marfu itu ya baik mutasil ataupun munfasil, ini ada dhamir rafa muttasil, dhamir nasab muttasil, ada dhamir rafa munfasil dan dhamir nasab munfasil ya. Apa saja dhamir? Kita bahas dari muttasil dulu ya. Dhamir rafa muttasil dhamir munfasil dulu karena tadi udah kita bahas duluan ya. Dhamir rafa munfasil ini udah kita bahas, huwa sampai nahnu ini namanya dhamir rafa munfasil. Kemudian untuk dhamir nasab munfasil udah kita bahas juga, iyau sampai iyana ini namanya dhamir nasab munfasil ya. Kemudian kalau untuk yang muttasil dia ada dhamir rafa muttasil, ada dhamir nasab munfasil. Dhamir rafa muttasil itu yang bersambung dengan
fi'il madi dan fi'il mudhari pada tasrif yang udah kita pelajari di ilmu shoraf, ya. Misalnya katabu, alif dan wawunya yang namanya dhamir rafa muttasil. Karena alif pada kataba menjadi fa'il yang marfu, waw pada katabu menjadi fa'il yang marfu. Ya, kiaskan hal yang sama untuk sisanya, ya. Katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtuna, katabtu, katabna. Ini semua dhamir yang ada di akhir fi'il madi ini namanya dhamir rafa muttasil karena semuanya sebagai fa'il. Begitupun yang ada pada fi'il mudhari dan fi'il amr yang barusan juga kita bahas. Misalnya yaktubani, yaktubuna, ya, taktubina dan seterusnya, yang semuanya ini adalah dhamir yang bersambung, ini disebut sebagai dhamir rafa, ya, karena dia sebagai fa'ilnya. Ya, sebagai fa'ilnya. Begitupun untuk fi'il amr, ya. Nah, ini yang nempel, misalnya uktuba, ini alifnya fa'ilnya. Ya, maka disebut sebagai dhamir yang marfu. Lalu bagaimana dhamir, kan tadi kita udah bahas dhamir rafa muttasil. Bagaimana dhamir nasab muttasil? Ya, kalau dhamir nasab muttasil itu yang hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kumakum, ki, kumakunna, kemudian ya mutakalim dan na. Ya. Ini contohnya kalau jadi maf'ul bih. Misalnya misalnya kita katakan nasara, ya. Nasartu ini taknya disebut sebagai dhamir rafa muttasil, ya. Kalau kita mau sambungkan dengan dhamir nasab muttasil menjadi misalnya nasartuka. Ya, nasartuka, ya. Saya menolong kamu. Maka dhamir kaf ini disebut sebagai dhamir nasab muttasil kan sebagai maf'ul bih. Ya, kalau kita mau urutkan misalnya nasartuhu, nasartuhuma, nasartuhum, nasartuha, nasartuhuma, nasartuhunna, nasartuka, nasartukuma, nasartukum, nasartuki, nasartukuma, nasartukunna, ya. Nggak mungkin ya kita ngomong saya menolong saya, ya. Misalnya gini aja, kamu menolong saya, nasartani, kan nggak mungkin kita bilang nasartuni, masa saya menolong saya, ya kita ganti kalau untuk yang saya jadi nasartani, ya, kamu menolong saya. Kemudian jangan nasortuna juga, ya, masa saya menolong kami, jadi ganti misalnya jadi ya nasarona aja, ya, nasarona, dia menolong kami. Ini contoh dhamir-dhamir yang mansub, ya, kan sini dikatakan dhamir itu ada yang marfu, ada yang mansub. Alhamdulillah kita bahas yang marfu dan mansub. Ada juga dhamir yang majrur, ya. Dhamir yang majrur, ya, kalau dia bersambung sama isim. Kalau dhamir nyambung sama isim, sudah pasti dia majrur karena dia sudah pasti mudhaf ilaih, ya. Semua dhamir yang nempel sama isim sudah pasti mudhaf ilaih. Ya, seperti contoh yang tadi kita udah berikan, kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum sampai kitabi, kitabuna. Ini semua dhamir yang nempel sama isim kitabun ini adalah mudhaf ilaih, maka ya majrur. Begitu pula ya dhamir yang nempel sama huruf jar, ya. Dhamir nempel sama huruf jar maka dia majrur, ya. Misalnya bihi, bihima, bihim, biha, bihima, bihina dan seterusnya, ya. Nah, baik, kita lanjutkan, ya, pembacaan kitabnya. Fadhamirul marfu'u makana qa'iman maqama ismi marfu'in mislu qumta wa qumti wa taktubani wa taktubuna. Maka dhamir yang marfu adalah yang menempati kedudukan isim yang marfu. Contohnya qumta, qumti, taktubani, taktubuna. Alhamdulillah tadi kita udah bahas semuanya. Contoh isim yang marfu dari fi'il madi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Wa dhamirul mansubu, dan dhamir yang mansub makana qa'iman maqama ismi mansubin mislu akramtuka wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan dhamir nasab ini adalah yang menduduki kedudukan isim yang mansub. Contohnya akramtuka, saya memuliakan kamu. Kaf di sini, ya, kaf di sini adalah maf'ul bih mansub. Ini contoh yang dhamir nasab muttasil. Adapun contoh dalam ayat yang surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini contoh dhamir nasab
munfasil, ya, terpisah. Naam. Wa dhamirul majruru ma kana qa'iman maqam ismi majrurin mislu ahsin tarbiyata auladika. Ahsanallahu ilaika. Dan dhamir yang majrur adalah dhamir yang menempati kedudukan isim yang majrur. Contohnya ahsin tarbiyata auladika, ya, perbaguslah pendidikan, ya, atau pembinaan atau pembimbingan anak-anakmu. Ahsanallahu ilaika, niscaya Allah akan, ya, berbuat baik kepadamu, ya. Nah, idza ta'amalta jumla sabiqata wajadta kulla jumlatin minha tashtamilu ala dhamirin. Ya, apabila kamu perhatikan contoh kalimat yang terdahulu, kamu mendapati bahwasanya setiap kalimat itu mengandung dhamir. Walakin tajidu dhamira fil majmu'ati al-hamzah yumkinu an-nutqu bihi wahdahu wa yaqa'u fi awwalil kalami wa yaqa'u ba'da illa wa huwa lidzalika yusamma dhamiran munfasilan. Akan tapi, ya, kamu dapati dhamir yang ada pada kelompok hamzah itu dimungkinkan untuk mengucapkannya sendirian, dan ia terletak pada awal kalimat dan juga terletak setelah illa, dan ini ia dinamakan dengan dhamir munfasil, ya kan. Contohnya ana uhibbul khaira, anta ta'tifu 'alal fuqara'i, antum tuqaddiruna muallimikum, al-muhammadani ma faza illa huma, ya, al-fatayatuhunna al-mutatawwi'atu. Ini domir-domir ini semuanya domir yang munfasil, nah, karena berdiri sendiri, ya. Amma ad-dhamairul lati tashtamilu 'alaiha amsilatul majmu'ati al-ba' wa hiya ta wal alif wan nun fala yumkinuka an-nutqu biha munfasilatan wala taqa'u fi awalil kalami wala ba'da illa. Adapun domir-domir yang, ya, terkandung pada contoh-contoh ba, yaitu domir ta, alif dan nun, ya, dalam contoh ahbabtul khaira atafna 'alal fuqara'i innakum qaddartum muallimikum at-talibani faza bil jaizati al-fatayatu tatawa'na litamridi. Ini semuanya tidak memungkinkan kamu untuk mengucapkannya dia secara terpisah, dan ia tidak terletak pada awal kalimat dan tidak pula setelah illa. Bal la budda min ittisaliha bima qablaha walidzalika tusamma dhamaira muttasilatan. Bahkan mesti bersambung dengan apa yang sebelumnya. Oleh karena itu dinamakan dengan dhamir muttasil. Jadi ahbabtu, kita nggak bisa bilang cuma tu aja. Beda dengan ana uhibbul khaira. Ana memang berdiri sendiri. Tapi kalau ahbabtul khaira nggak bisa dipisahkan, ya. Nggak bisa kita katakan tu saja. Ya, atafna 'alal fuqara'i. Na di sini nggak bisa kita pisahkan, dan dia nggak bisa di awal kalimat, kan nggak mungkin kita ngomong kalimat na tullabun, enggak, tapi nahnu tullabun, karena memang kalau dhamir muttasil dia nggak bisa berdiri sendiri, dia harus bersambung dengan kalimat yang ada sebelumnya, entah dia bersambung dengan fiil, ya, seperti misalnya dorobtu dengan isim, ya, kita buka, atau dengan huruf, ya, misalnya bika. Nah, al-khulasatu ad-dhamiru yanqasimu ila dhamirin mutakallimin wa dhamirin mukhatabin wa dhamirin ghaibin wa majmu'u dzalika 12 dhamiran kama taqaddama. Ya, ringkasan, dhamir itu terbagi menjadi dhamir mutakallim, ya, kata ganti orang pertama, wa dhamirin mukhatabin, kata ganti orang kedua, wa dhamirin ghaibin, kata ganti orang ketiga. Wa majmu' dzalika 12 dhamiran kama taqaddama, dan jumlahnya itu, ya, ada 12 dhamir sebagaimana yang telah kita bahas, ya, pada pembahasan sebelumnya. Dan qasimu dhamiru aidan ila munfasilin wa muttasilin, fal munfasilu huwa alladhi yumkinu an-nutqu bihi wahdahu wa yaqa'u fi awwalil kalami wa ba'da illa. Ya, dhamir terbagi juga kepada munfasil, bersambung, wa muttasilin, dan berpisah. Fal munfasilu, maka yang berpisah itu adalah yang memungkinkan pengucapannya sendirian dan terletak pada awal kalimat dan setelah illa. Wal muttasilu walladhi la yumkinu an-nutqu bihi wahdahu wa la yaqa'u fi awwalil kalami wa la ba'da illa. Dan muttasil adalah dhamir yang tidak mungkin diucapkan sendirian
dan tidak pula terletak pada awal kalimat dan tidak pula setelah illa. Ya, jadi ini pembahasan tentang dhamir. Insya Allah ini cukup jelas karena sangat rinci pembahasannya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.